Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Siauta di Dayakolot. Hari ini minggu ketiga bulan Oktober tahun 2020. Apa kabar jemaat? Semoga semua mengalami kasih karunia Tuhan, amin. Kalau kita hidup artinya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk melakukan firman Tuhan, amin. Ada tujuan Tuhan ketika kita masih ada di dunia ini. Mari kita naikkan siapa hati kita untuk firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu ya lama-lama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami udah nyampe minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2020. Walaupun dalam keadaan COVID-19, tapi kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah banyak masalah, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah, semakin banyak pertolongan-Mu, semakin banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengarkan firman Tuhan lewat setiap jemaat Tuhan, agar bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Bukan juga yang menyaksikan Tuhan khotbah ini, agar mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan, bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara. Baik, minggu yang lalu saudara kita udah belajar tentang rumah tangga. Rumah tangga dasarnya dibangun di atas kasih Kristus. Itu makanya kalau mau menikah saudara, kaum muda terutama yang belum menikah, mari persiapkan dirimu untuk masuk ke jenjang yang lebih dewasa, yaitu rumah tangga. Dalam artian jadilah orang dewasa, bukan anak-anak. Mungkin secara umur saudara sudah cukup, tetapi secara mental persiapan hatimu untuk
bisa saling dalam rumah tangga. Karena menikah itu saudara, sebuah keputusan yang besar dalam kehidupan. Biasanya sendiri kita harus berbagi, dua menjadi satu. Itu makanya hanya kasih Kristuslah yang bisa menyatukan. Kolose 4 berkata, kasih Kristus itulah yang menyatukan, yang mengikat dan yang menyempurnakan. Sehingga Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan ketika engkau hidup rukun dan bersama. Kerukunan, kebersamaan bisa terjadi ketika kasih Kristus ya melengkapi kehidupan rumah tangga. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita bicara tentang iman, saudara. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, saudara. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, saudara. Ya. Ayat 6, Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itulah Allah memberi upah, yaitu iman. Iman itu bukan hasil usaha kita. Firman Allah berkata, iman itu pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, tanpa iman, saudara, kita tidak akan mungkin bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu makanya kita perlu punya iman. Nah, sekarang dari mana Pak kita bisa dapat iman? Ya, cara satu-satunya adalah, saudara, mari lihat Roma 10 ayat 17. Bagaimana iman itu, saudara, bisa kita miliki. Lihat Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17 saya ulangi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So, jadi artinya saudara, ketika kita tiap pagi atau sore atau malam kita buka firman Tuhan, kita baca, sebetulnya kita sedang membangun iman. Masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan, dalam rumah tangga, kita akan membangun iman kita. Sehingga makin hari kita makin tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang naik ke Kalvari untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kita harus mengerti. Nah, tujuan Tuhan diberikannya, dia naik ke Kalvari untuk menebus dosa saudara dan saya, dan dia mengirim penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita tiap hari baca firman Tuhan, berdoa, lakukan firman Tuhan. Nah, kembali ke ayat Roma 10 ayat 17 tadi. Jadi iman timbul dari pendengaran. Mari kita lihat beberapa contoh, saudara. Contoh beberapa di sini saya catat, ya. Di dalam Matius 9 ayat 20, saudara. Saudara buka Matius 9 ayat 20, ya. Matius 9 ayat yang ke-25, saudara. Ya, dikatakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan, saudara. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali ia tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk, ya, makin memburuk. Artinya progresnya makin hari makin rusak, saudara, ya. Ayat 27 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sembuh dari penyakit. Ya. Dan pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkatanya, siapa yang menjamah jubahku?
Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi sangat takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi dikatakan apa? Imanmu telah menyelamatkanmu. Ya, menarik cerita ini, saudara. Jadi perhatiin, perempuan itu, saudara, sudah pendarahan 12 tahun lamanya. Jadi artinya begini, perlu usaha yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa menjabah ujung jubahnya Yesus. Nah, banyak anak Tuhan ketika mengalami sakit penyakit atau kesusahan, berdoa, saudara. Berdoa harus dasarnya benar, karena di sini dikatakan ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya begini, ketika dia dengar berita itu, dia semakin hari semakin kuat imannya, saudara. Itu belum menyembuhkan dia. Sampai dia harus ketemu Tuhan Yesus. Dan ketemu Tuhan Yesus juga itu belum apa-apa, saudara. Dia harus berjuang di tengah orang banyak, saudara tahu sendiri. Orang banyak kalau saudara lihat berdesak-desakan pengen melihat Tuhan Yesus, saudara. Ada banyak orang yang menjamah jubah Yesus. Ada yang bersentuhan dengan tubuh Yesus banyak. Tetapi hanya sedikit yang disembuhkan. Itu karena apa? Karena yang satu ya punya iman. Ada dikatakan begini, ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu saudara timbul. Mulai kita maksimalkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Setelah menerima firman Tuhan, belum sembuh, saudara. Tetapi yang menjadi kesembuhan adalah ketika kita ada usaha kuat. Kita bertekun dalam doa. Kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya minta belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya iman itu bertindak. Tindakan iman dikatakan, asal kujamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Pikirannya seperti itu. Nah, tubuhnya yang udah 12 tahun, saudara. Bayangkan udah 12 tahun pendarahan. Artinya hidupnya udah sekarat, saudara, sebetulnya. Ya, karena orang kalau kehilangan darah tiap hari akan terjadi kekurangan darah. Dan artinya orang itu sangat pucat, hidupnya sudah tenaga juga sudah ngos-ngosan, di tengah orang banyak berdesak-desakan. Bayangkan usahanya sedemikian kuat usahanya, sehingga ini yang dihargai oleh Tuhan. Saudara percaya nggak? Tuhan Yesus tahu nggak? Sebenarnya Tuhan Yesus tahu ada perempuan itu. Saya percaya karena dia Allah, dia tahu. Tapi dia mau tahu sebagaimana kuat usahanya, sebagaimana tekun dia usahanya untuk mendekati Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi iman, saudara, dibangun dari atas dasar. Tadi Roma 10 ayat 17, pendengaran. Yang pertama berita-berita tentang Yesus. Kalau sekarang pendengaran akan firman Kristus, baca firman Tuhan. Makanya orang kalau seringkali terlibat di dalam pelayanan, apalagi pemberita firman, mereka akan semakin hari semakin kuat dibangun karena mereka harus mempersiapkan khotbah. Mempersiapkan khotbah itu membuka firman, saudara. Ya, tidak bisa kita ngarang. Udah gitu kita harus praktekkan firman Tuhan itu. Kita hayati, kita hidupin. Dan ketika hidupin, kita mengalami Tuhan. Itulah yang hasilnya akhirnya saya khotbahkan, saudara. Makanya saya jarang sekali mau berkhotbah kalau temanya yang belum pernah saya alami, saya nggak berani berkhotbah, saudara. Ya, jadi firman Tuhan berkata Matius 9 ayat 25 sudah dijelaskan bahwa seketika ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seorang yang berjumpa dengan Yesus, saudara, akan mengalami Kristus dan kuasa Allah, saudara. Itu kuasa yang maha dahsyat ketika disentuh. Sakit penyakit luntur, saudara. Ya, kuasa gelap nyingkir semuanya. Kenapa? Ada kuasa yang maha kudus, yang besar demikian luar biasa dari kerajaan surga turun atas Yesus. Makanya usahakanlah, saudara, kalau ada masalah persoalan, ketemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan, Pak? Minggu yang lalu telah kita katakan,
jika 2-3 orang berseru dalam namaku, maka Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Ada banyak mujizat yang saya alami dan saya mendoakan mengalami juga bukan karena hebatnya saya, tetapi karena saya dengar firman itu tiap hari, saudara. Saya dengar firman Tuhan tentang kesembuhan. Saya dengar tentang Yesus mati di Kalvari. Sudah bilur-bilurnya sudah banyak menanggung sakit penyakit kita, dan jumlahnya hampir sama dengan bahkan sama dengan jumlah penyakit yang ada di dunia ini, saudara. Sehingga kalau kita percaya, firman Tuhan itu bilang, kalau kita percaya, ingat Tuhan Yesus tidak murahan. Dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah engkau memberikan barangmu yang berharga yang kudus kepada anjing dan babi. Artinya begini, saudara, kita nggak bisa sembarangan mendoakan orang, saudara. Kita harus lihat, betulkah orang ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat kemuliaan kerajaan Allah. Karena saya percaya, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia akan mengalami Kristus dan bertobat, dan dia akan mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya seketika, saudara. Dia cuma apa? Ayat 27 diperhatikan, saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Cuman berita saja, dia berani bertindak untuk mendekati, bahkan menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Padahal orang itu banyak sekali, saudara, yang berdesak-desakan, bahkan mungkin Yesus kehimpit. Ya, saya tidak bisa gambarkan, teman, orang berdesakan seperti apa. Saya melihat, banyak sekali orang berdesakan, tidak tahu siapa yang menyenggol tubuhnya atau memegang jubahnya, pasti banyak. Tetapi yang terjadi kesembuhan saat itu adalah hanya satu orang, yaitu wanita yang pendarahan 12 tahun. Bagaimana dengan saudara? Pergumulan mungkin juga, ya. Saya seringkali kalau disuruh diminta mendoakan, saya pikir, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya nggak pernah saya bilang saya bisa menyembuhkan, tidak. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Dan satu, saudara harus ketahui, seperti Lazarus. Kenapa Lazarus dibangkitkan? Yesus bilang, karena orang banyak yang melihat hal itu, sehingga Lazarus dibangkitkan. Tapi saudara lihat, Lazarus hidup hanya beberapa tahun dan akhirnya meninggal lagi. Selamanya meninggal. Karena hanya satu yang mati dan bangkit, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang sulung. Nah, ini artinya, saudara, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun iman kita. Karena iman, katakan tadi Ibrani 11, saudara. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar. Nah, dasar itu, saudara, menentukan tingginya bangunan rohani kita. Saudara lihat, kalau bangunan-bangunan tinggi di kota Bandung, saudara, tinggi-tinggi hotel itu, kalau saudara perhatiin, dasarnya atau pondasinya dalam sekali, saudara. Bahkan kalau orang jatuh bisa mati dari ke dasar itu. Kenapa? Dasar itu menentukan tingginya bangunan. Amin. Begitu juga, saudara, hidup di dalam Tuhan. Kalau dasar saudara hanya sedikit tipis saja, setengah senti masuk ke tanah, saya percaya ketika ada badai, ketika ada banjir, maka bangunan rumahmu akan roboh. Kenapa? Karena dasarnya tipis. Makanya firman Allah seringkali diulang-ulang tentang tanah yang subur, saudara. Tanah yang subur itu tanah yang mendengar dan mengerti. Nah, kalau saudara mengerti firman Tuhan, tentunya saudara akan bangun dasarnya yang dalam sekali. Yaitu siapa? Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, jadi yang pertama, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Kalau saudara dengar ada firman Tuhan, ada kesaksian, dengarkan, saudara. Itu akan membangun iman saudara. Seperti sekarang kita dengar firman Tuhan, itu akan membangun iman. Yang kedua, pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saudara, saya teringat dengan cerita Tuhan Yesus ketika berkhotbah dalam satu rumah penuh sekali, ada 4 orang pria, saudara, bawa 1 orang sakit. Karena saking semangatnya 4 orang ini, tidak ada tempat untuk masuk. Dia bongkar, saudara, atap rumahnya dan diturunkan orang lumpuh itu. Dan apa yang terjadi? Yesus bilang, iman ke-4 orang itu menyembuhkan yang 1 orang ini. Yesus berkata, bangkit dan berjalanlah. Nah, amin, saudara. Jadi kuasa Tuhan, saudara, itu nyata, real, saudara. Bukan
kata orang, bukan kata siapa, tetapi ini firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara, mari saudara singkapi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau baca firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Ada satu contoh lagi saudara, ya. Sebelum contoh saya lihat Ibrani 11 ayat 3 berkata gini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terus selanjutnya 4, 5, 6, 7 semua karena iman Abraham. Karena iman Abraham menyerahkan anaknya. Karena iman semuanya dia lakukan. Makanya kita juga kalau melakukan kebenaran firman Tuhan karena iman, saudara. Saya berdoa karena iman, bukan karena pengen jago-jagoan, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, tidak. Tetapi semua itu karena iman, saudara. Kembali lagi karena Tuhan Yesus memerintahkan. Kalau saudara lihat di Lukas 9 atau Matius 9, diperintahkan Yesus mengutus murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit. Ini perintah Tuhan. Makanya para hamba Tuhan yang telah mengalami berita-berita tentang Yesus, mereka mendoakan orang sakit, ya, bukan karena ingin dipuji, tetapi biar mereka tahu, biar dunia tahu bahwa Tuhan kita yang kita kenal dalam nama kita Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit, saudara. Ya. Nah, lihat ini ayat 7, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatiin, Nuh tuh gila, saudara. Dia gila kenapa? Karena dia bangun bahtera di atas bukit, saudara, tinggi sekali. Maka orang-orang dunia pikir orang gila Nuh gitu. Tapi Nuh taat, Nuh terus lakukan. Nuh mengatakan kepada tetangganya, ayo bantu ikut agar kamu diselamatkan. Tapi tetangganya malah menertawakan Nuh. Nuh bangun bahtera sekitar 120 tahun. Saudara bayangkan, saudara tiap hari dia ngundang, tiap hari mungkin saudara diundang, tiap hari saudara mungkin diingatkan, ayo datang ibadah, ayo datang berdoa, ayo datang baca firman Tuhan, ayo ampuni si ini, ampuni si ini, saudara. Tiap hari diingatkan, mari saudara jangan berkhianat pada keluarga. Jangan selingkuh, saudara. Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena ada waktunya, Pengkhotbah 3 berkata, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita meninggal, ada waktunya, saudara, kita tertawa, ada waktunya kita menangis. Hari itu, saudara, kita tidak akan tahu. Tapi ketika harinya tiba, tiba-tiba saja, saudara, hujan besar, maka bahtera Nuh naik. Sedang orang-orang itu, saudara, cari tempat yang tinggi, tetap aja kelelap semua mati. Kenapa? Karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Makanya nubuatan Nabi Yesaya berkata, mereka akan mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka akan melihat, tapi mereka tidak akan menanggap. Agar genaplah nubuatan Nabi Yesaya. Kalau kita di dalam Tuhan, saudara, mari kita pilih, saudara, jalan yang benar. Sekali kita hidup, pilih kita takut akan Tuhan. Untuk bahagia, saudara, kita harus memilih takut akan Tuhan. Untuk punya iman, untuk percaya kepada Tuhan, kita harus punya iman, yaitu pemberian dari Allah kita. Amin. Kalau Allah sudah memberikan kasih karunia buat kita, mari kita mengucap syukur pada Tuhan setiap hari. Mari katakan Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Saya percaya makin hari saudara akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ya. Seperti saya saudara pernah mengalami, saudara, darah tinggi sampai lidah saya sudah kebalik-balik, bahkan sampai sekarang aja kadang-kadang menyebut R itu sulit, saudara, karena sebetulnya kena stroke ringan, saudara. Ya, tapi Tuhan itu baik. Tuhan hanya nyuruh saya, kamu gembalakan, kamu harus bangun pelayanan. Makanya saya taat lakukan. Mau ada jemaat, mau tidak ada jemaat, mau ada yang mendengar, mau tidak mendengar, saya tetap lakukan apa yang Tuhan suruh, seperti Tuhan memerintahkan Nabi Nuh, saudara. Di atas bukit, saudara pikir aja, di atas bukit bangun bahtera. Coba, siapa yang mau naik? Siapa yang, orang gila mana yang berani, saudara, bangun itu? Tetapi Nuh itu taat, saudara. Nuh itu, saudara, menerima apa yang Tuhan suruh dengan takut dan gentar. Dia bangun, besar sekali. Kenapa besar? Karena seluruh binatang yang ada di dunia ini
sepasang naik ke bahtera-Mu. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara saudara baca nanti di rumah Ibrani 11 ayat 1 sampai terakhir, semua tentang saksi iman. Ya, kita kenapa beribadah? Karena iman. Kenapa kita bersekutu dengan saudara seiman? Karena iman. Semua karena iman. Kenapa kita memuji Tuhan, kita nyembah? Karena iman. Kenapa kita memberikan persepuluhan? Karena iman. Kenapa kita memberikan kolekta? Karena iman. Lakukanlah itu semua dengan iman. Jangan karena saudara hitung untung rugi. Jangan. Kehidupan kita ditentukan oleh apa? Iman kita, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan tidak saya perpanjang minggu ini. Saya ingin ingatkan saudara di masa sulit ini. Mari saudara, jangan diam saja. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Menjadi berkat buat setiap orang yang belum mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tentram bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seringkali saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya seringkali, imanmu telah menyelamatkanmu, percayamu telah menyelamatkanmu. Kalau kita datang pada Tuhan, artinya kita mau taat pada firman Tuhan. Kalau kita diberkati nikah di gereja, artinya saudara mau melibatkan Tuhan dalam rumah tangga saudara. Kalau saudara beragama Kristen, artinya saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan saudara dan juru selamat pribadi. Artinya kita harus memiliki iman, kita harus memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan. Karena rasa takut gentar kepada Tuhan akan menuntun kita kepada ketekunan, kepada kesalehan, kepada saudara kesungguh-sungguhan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini di tempat ini dari kolot saudara, saya berdoa setiap semua yang menyaksikan jamaah Tuhan dalam nama Yesus, agar mari buka telinga rohanimu, izinkan firman Tuhan setiap hari engkau baca, sehingga imanmu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika iman timbul, maka masalah apapun yang terjadi, justru Paulus berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasamu nyata. Dalam persoalan itulah maka kuasa Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, mari Kau lawan semua yang menyaksikan khotbah ini Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus, keluarga Pak Simon, keluarga Andre Tuhan, keluarga Johan, keluarga Eksal juga. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Tumpal Tuhan Sinaga. Dalam nama Yesus, sama Kiki Hendrawan, berdoa dalam nama Yesus. Mungkin masih di luar kota, kau berkati dia dalam kehidupan. Berdoa juga Tuhan buat ibunya Tuhan. Mari Tuhan, sehatkan selalu Tuhan keluarganya juga dalam nama Yesus. Berdoa juga buat semua yang menyaksikan siapapun dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan sehingga kehidupan kami makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan,
Kami datang padamu Tuhan. Mari sempurnakan kami setiap hari Tuhan, agar kami memiliki hati Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau amat baik buat kehidupan kami, buat jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, dan buat semua yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu Kau sembuhkan, mari Kau lawat juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin sedang menyaksikan keluarganya sakit, atau siapapun di tetangganya mungkin sakit. Mari Tuhan pulihkan dalam nama Yesus dengan iman mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mari berkati para pemimpin kami Tuhan, agar setiap keputusan mereka ambil Tuhan menjadi berkat, bahkan menjadi kebaikan buat bangsa negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya dan telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan siap membaca firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.